Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi Kak Desi nggak sendirian. Kak Desi ditemani oleh teman-teman Kak Desi. Yang pertama ada Kakak Jessica. Hai Kak Jessica. Lalu yang kedua ada Kakak Ima. Hai Kakak Ima. Dan satu lagi ada teman Kak Desi yaitu Kak Tere. Hai Kak Tere. Hai Kak. Loh Kak Tere kok mukanya murung gitu? Iya Kak, Kak Tere cemas, takut juga. Kak Desi tahu kan pandemi di luar sana begitu menakutkan. Gimana ya Kak? Kak Tere gak boleh cemas, Kak Tere juga gak boleh sedih karena kita punya Tuhan Yesus. Untuk itu kita nyanyi yuk biar Kak Tere gak sedih lagi. Yuk adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian burung pipit yang kecil. Kak Tere, kita kan sudah nyanyi bersama adik-adik yang ada di rumah. Gimana perasaannya saat ini? Masih cemas sih Kak, masih takut. Oh Kak Tere ternyata masih takut dan cemas. Kalau gitu kita berdoa dulu deh sebelum kita memulai ibadah kita. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu GKPB bersama-sama boleh berkumpul tempat ini di rumah kami masing-masing untuk kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kami hanya memohon pertolongan Tuhan untuk kami bersama-sama memulai ibadah hari ini. Berikan kami hati yang damai, hati yang sukacita untuk kami bersama-sama beribadah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk Kak Tere kita nyanyi lagi supaya perasaan Kak Tere lebih senang. Jangan kamu khawatir, bunga di padang
kita sudah sama-sama bernyanyi. Apakah perasaan Kak Tere sudah lebih baik? Mendingan sih Kak, tapi masih ada takut, masih ada cemas. Masih ada rasa takut ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta Dora. Tapi sebelumnya Kakak Desi minta Kak Tere untuk memimpin dalam doa. Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya Kak. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami, Tuhan Yesus buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-20a. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segeralah sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, "Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai,
engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang yakni di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak adalah Kak Dora. Iya, Kak Dora yakin tadi adik-adik semuanya sudah bersama-sama mendengarkan serta membaca Alkitab. Bagaimana cerita Alkitab tadi? Seru tidak? Kak Dora mau tahu dong, tadi cerita Alkitab berbicara tentang siapa ya? Coba dijawab. Pintar sekali. Iya, tadi Alkitab bercerita tentang Nabi Elia. Ya, dikatakan bahwa tadi Nabi Elia sedang merasa sangat ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Nabi Elia merasa takut karena ia mendapat ancaman oleh Isabel bahwa Nabi Elia akan dibunuh. Nah, adik-adik bayangkan seandainya adik-adik tiba-tiba mendapat WhatsApp atau tiba-tiba adik-adik mendapat pesan di Messenger Facebook mengatakan bahwa adik-adik akan dibunuh. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti merasa takut kan? Ya, Nabi Elia juga merasa takut. Siapa di antara adik-adik yang pernah merasa takut? Atau mungkin saat ini ada yang sedang merasa takut? Kak Dora, Kak Dora. Adik-adik dengar tadi ada suara yang memanggil Kak Dora? Kak Dora, Kak Dora. Hah? Iya, ada yang memanggil Kak Dora. Siapa ya? Di mana ya? Coba adik-adik tolong bantu Kak Dora. Di mana ya? Siapa yang panggil Kak Dora? Kak Dora, aku di sini, Kak Dora. Aku di sini. Di mana sih? Ya astaga adik-adik, maaf. Kak Dora lupa. Ternyata sebenarnya hari ini Kak Dora tidak sendirian berdiri di sini. Aduh, Kak Dora lupa sekali. Kak Dora punya satu teman baru. Adik-adik mau kenal siapakah teman baru Kak Dora itu? Tunggu ya, Kak Dora jemput. Tunggu ya, Kak Dora jemput ya sayang. Aku sedih. Kenapa kamu sedih? Iya, soalnya Kak Dora melupakan aku. Oh maaf ya, Kak Dora lupa, Kak Dora minta maaf ya. Sudah, jangan sedih lagi. Malu loh dilihat sama adik-adik. Adik-adik semuanya penuh dengan sukacita. Adik-adik semuanya tersenyum gembira. Adik-adik menanti kita untuk mendengarkan apa sih maksud cerita Tuhan tadi. Sudah, jangan sedih lagi ya. Sekarang coba deh perkenalkan diri dulu. Kak Dora tadi udah perkenalan diri, sekarang giliran deh perkenalkan diri. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, namaku adalah Ping Ping. Aku adalah teman barunya Kak Dora. Ya, karena kami baru berteman, sehingga Kak Dora melupakan aku yang mungil ini. Oh iya, Kak Dora minta maaf. Adik-adik, ini teman barunya Kak Dora. Kami baru mengenal. Namanya siapa tadi? Iya, namanya adalah Ping Ping. Iya, Ping Ping, Kak Dora minta maaf ya. Jangan marah lagi ya. Tenang Kak Dora, tenang saja. Ping Ping gak marah kok. Oh iya Kak Dora, tadi Ping Ping dengar Kak Dora bertanya,
siapa di antara adik-adik, siapa di antara kita semua yang pernah merasa takut? Iya, Kak Dora tanya itu. Adik-adik di rumah juga ingat kan? Kak Dora tanya siapa yang pernah merasa takut? Atau mungkin sekarang ada yang pernah merasa takut? Ping Ping pernah merasa takut? Kalau bicara mengenai merasa takut, Ping Ping ini sering sekali merasa takut Kak Dora. Banyak sekali hal yang Ping Ping takutkan. Oh iya? Apa ya kira-kira yang membuat Ping Ping takut ya adik-adik? Kak Dora mau tahu tidak? Iya dong, Kak Dora mau tahu dong. Apa sih yang membuat Ping Ping takut? Katanya Ping Ping anak Tuhan. Tadi waktu kita kenalan di luar sana, Ping Ping katakan Ping Ping sering datang ibadah, Ping Ping selalu memuji Tuhan, selalu berdoa. Tapi kok Ping Ping merasa takut ya adik-adik? Kira-kira apa ya yang membuat Ping Ping takut? Iya Kak Dora, biasanya Ping Ping ini sering ditinggal di rumah sendiri sama mama dan juga papa. Karena mereka harus pergi bekerja. Sedangkan kakaknya Ping Ping sering keluar rumah untuk mengerjakan tugas. Ping Ping takut sekali kalau Ping Ping sering di rumah sendiri. Selain itu, kalau Ping Ping disuruh tidur sendiri di kamar, Ping Ping juga takut. Ping Ping sering sampai menangis. Bahkan sampai Ping Ping ngambek sama mama dan juga papa karena Ping Ping merasa takut. Oh iya, jadi Ping Ping masih tidur bersama orang tua? Iya sih, sering. Kadang-kadang sih tidur sendiri dengan terpaksa. Selain itu apa lagi sih yang bikin Ping Ping takut? Katanya tadi banyak sekali. Ya Kak Dora nggak dengar cerita, Kak Dora nggak dengar berita bahwa di luar sana sedang terjadi itu loh Kak Dora, virus apa itu namanya? Ping Ping takut. Ping Ping tidak mau kena virus itu karena kalau kena virus itu Ping Ping akan menjadi sakit. Ping Ping tidak mau sakit. Aduh, virus apa sih namanya tuh Kak Dora? Ping Ping lupa. Oh, virus COVID-19 maksudnya Ping Ping. Iya. Itu dia Kak, itu dia. Virus COVID-19. Tapi Kak Dora tahu tidak apa? Tahu apa? Kok tiba-tiba berubah nada suaranya? Kok kayaknya sukacita banget? Kenapa ya kira-kira adik-adik ya? Ping Ping memang tadi kan mengatakan bahwa Ping Ping merasa sangat takut. Tetapi sekarang Ping Ping sudah tidak takut lagi. Wow, hebat sekali ya. Tadi Ping Ping mengatakan bahwa Ping Ping takut dengan segala macam peristiwa. Bahkan dia tak katakan takut dengan keadaan yang ada di luar sana. Tapi kenapa Ping Ping tiba-tiba bisa menjadi berani ya? Apa kira-kira rahasianya Ping Ping? Itu loh Kak Dora. Masa Kak Dora nggak tahu sih? Tadi Ping Ping sudah dengar cerita Alkitab mengenai Nabi Elia itu loh Kak Dora. Kan Nabi Elia diancam mau dibunuh. Lalu Nabi Elia dengan sangat ketakutan, ia pergi, ia kabur, ia melarikan diri. Tetapi ternyata, wow, Nabi Elia tidak sendirian. Nabi Elia selalu ditemani, Nabi Elia selalu diberkati oleh Tuhan Allah. Kemanapun Nabi Elia pergi, Tuhan Allah bersama dengan Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia tidak sendirian. Nah, karena itulah Ping Ping jadi percaya bahwa sekalipun dilihat bahwa Ping Ping sendiri, tetapi Tuhan Allah selalu bersama dengan Ping Ping. Benar tidak Kak Dora? Adik-adik dengar apa yang dikatakan oleh teman barunya Kak Dora? Ping Ping pintar sekali, benar sekali bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupannya Ping Ping. Iya Kak Dora, jadi sekarang Ping Ping mau janji kalau Ping Ping ditinggal sendirian di rumah, Ping Ping tidak akan menangis. Kalau Ping Ping disuruh tidur sendiri, Ping Ping akan berani. Bahkan kalau keluar sana, Ping Ping juga tidak akan takut lagi. Nah, Ping Ping dan juga adik-adik yang ada di rumah sudah dengarkan apa yang dikatakan oleh Ping Ping tadi. Iya, kalau ada adik-adik yang masih takut saat ini, jangan takut lagi. Jangan khawatir lagi. Sekalipun di luar sana dan sekarang Kak Dora percaya adik-adik masih banyak yang sekolah dari rumah ya karena situasi pandemi COVID-19 ini.
Tetapi kita tidak boleh takut dengan virus itu karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadi jangan takut, kan Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita bagaimana caranya supaya kita tidak tertular virus COVID-19 itu lewat Bapak Ibu dokter dan juga tim kesehatan lainnya. Di mana kita harus, Pingping tahu Kak Dora, Pingping tahu. Tahu apa? Pingping tahu caranya, bagaimana caranya supaya Pingping tidak tertular virus COVID-19. Oh iya, Pingping tahu, kira-kira adik-adik tahu tidak ya bagaimana caranya? Coba deh kalau gitu Kak Dora mau dengar, bantu Kak Dora dulu gimana caranya ya. Oke, pertama saat kita harus keluar rumah, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak tahu apa dan bagaimana keadaan tubuh mereka. Pinter, itu pertama. Yang kedua? Yang kedua adalah kita harus menggunakan masker dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dan dimanapun kita berada. Apalagi saat kita keluar rumah. Yang ketiga, ini yang terakhir nih Kak Dora mau dengar. Kira-kira Pingping 100 nggak ya dapat nilai ya? Gampang Kak Dora. Yang ketiga adalah kita harus rajin mencuci tangan. Kemanapun kita pergi, dari manapun kita pergi, kita harus rajin mencuci tangan. Iya, adik-adik dengar apa yang dikatakan oleh Pingping? Walaupun Pingping merasa takut, tetapi Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada kita bagaimana caranya supaya kita terlindungi dari virus COVID-19. Pertama tadi kita harus jaga jarak, yang kedua kita harus menggunakan masker selalu, dan yang ketiga kita harus mencuci tangan. Iya, pintar sekali Pingping. Terima kasih banyak ya Pingping sudah membantu Kak Dora. Iya Kak Dora, sama-sama. Dan sekarang ingat, Pingping tidak boleh takut lagi ya. Dan juga adik-adik di rumah, kalau ada yang pernah merasa takut atau sekarang merasa takut, jangan takut lagi. Karena Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Oke Pingping? Oke Kak Dora, oke. Pingping janji, teman-teman di rumah juga jangan takut lagi ya. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita semuanya. Oh iya, Kak Dora. Kenapa? Pingping kan ini orang sibuk. Jadi Pingping hanya bisa menemani sebentar saja. Pingping harus pergi karena Pingping ada janji lainnya. Ya, adik-adik kita harus berpisah deh dengan Pingping. Pingping mau pergi kemana sih? Rahasia dong Kak Dora. Aku kan orang terkenal. Jadi aku banyak sekali punya job. Aku banyak sekali punya janji dengan orang-orang yang ada di luar sana. Oke, dia orang yang terkenal, dia banyak job. Ya deh kalau gitu, terima kasih banyak Pingping ya. Karena Pingping sudah menemani Kak Dora sekarang. Sehingga Kak Dora tidak sendirian di sini. Sama-sama Kak Dora. Teman-teman semuanya, sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih karena teman-teman mau selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dadah teman-teman. Dadah Kak Dora. Dadah Pingping. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi Kak Dora dan juga Pingping sudah menyampaikan pesan-pesan buat adik-adik. Jadi sekarang kalau adik-adik merasa bahwa adik-adik adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan takut lagi. Oke, kita janji ya karena Tuhan Yesus selalu menemani kita. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan menemani kami kemanapun kami pergi. Tuhan Yesus, kami berjanji sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, kami akan menjadi anak-anak pemberani. Kami tidak akan takut lagi sama halnya seperti Nabi Elia. Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai kakak-kakak, sini. Gimana tadi kita sudah sama-sama mendengar firman yang disampaikan oleh kakak pendeta Dora. Bagaimana perasaan Kak Tere? Wah, ternyata luar biasa sekali ya Kak. Tuhan Allah menyertai Nabi Elia. Dan Kak Tere juga yakin banget kalau Tuhan Allah akan menyertai kita semua untuk melewati pandemi ini. Tapi seperti yang dikatakan Pingping tadi Kak, kita harus menjaga kesehatan kita juga. Benar nggak Kak?
Benar banget, dengan tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke deh, karena Kak Tere sudah merasa happy, kita tutup saja ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian terakhir, Ada Sukacita di Hatiku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dengan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak takut, ajar kami untuk tidak khawatir akan apapun juga selama kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga akan menjalani kehidupan kami masing-masing, kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Buat adik-adik semua, tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.